Oh, oke. Kita mau lanjut. Oke, kita lanjutkan. Jadi waktu muda itu Bapak Ignatius ini sempat menjadi tentara. Kira-kira bagaimana ya waktu ia menjadi tentara? Soalnya saya pribadi merasa penasaran. Waktu dia menjadi tentara, ada peperangan antara Prancis dan Spanyol, dan dia tertembak di kaki bagian kanan dan mengalami patah. Wow, jadi bagaimana Kak waktu dia tertembak dan kakinya patah itu? Lalu apakah ia tetap masih menjadi tentara atau Aduh, sempat langsung menentukan Kak? langsung tahu. Ya. Pada waktu itu ulang Aster tempat HP nanti. Selanjutnya ulang pertanyaan tadi. Oh, udah pertanyaan. Ya. Sudah biar waktu muda Bapak Ignatius ini sempat menjadi tentara. Namun dalam perjalanan waktu peperangan kan kakinya patah. Apakah dia masih tetap jadi tentara atau bagaimana? Menurut saya dia Jangan pakai menurut. Kak. Langsung sah. Ini bukan Kak pendapat. Jadi Kak kalau bilang waktu itu tuh dia ini apa? Menjadi ini dia sudah jadi tentara lagi. Karena dia harus ini apa menjalankan apa? Pengobatan. Nah, terus tapi dokter tuh sudah bisa menyembuhkan dia. Jadi otomatis pasti dia sudah jadi tentara lah. Setelah itu Kak jelaskan kalau dia itu maunya bos yang tanya kok beta yang jawab sih. Tapi Kak dong biar Kak ada yang jawab tapi biar jelas. Kak sudah tahu dan jawaban. Sudah. Oke, cetek betes. Waktu itu dia sempat berobat ke dokter tapi tidak sempat tidak bisa disembuhkan. Ya, waktu itu dia pernah berobat ke dokter tapi tidak disembuhkan. Tidak bisa. Tidak bisa disembuhkan. Ulang. Ih. Waktu itu dia berobat ke dokter tapi tidak bisa disembuhkan. Jadi kaki bagian kirinya pendek dan kaki bagian kanannya panjang. Oh, jadi dia berhenti dari pekerjaannya sebagai tentara ya Kak, kalau mau disimpulkan. Jadi teman-teman semua, Bapak Ignatius ini ternyata pernah menjadi seorang tentara yang cinta terhadap negaranya. Namun begitu dengan cinta yang besar kepada negaranya, ia juga berkorban sehingga ia mendapatkan tembakan pada kakinya yang membuat dia harus ada dalam kondisi dia saat itu. Lalu bagaimana Kak dalam proses pemulihan? Apakah yang dia lakukan lagi setelah dia berobat? Gitu tuh. Tunggu ya. Jadi langsung ini ada video apa? Oke, lihat lanjut ya. Oke Kak, jadi yang waktu Bapak Ignatius ini sakit, dia ternyata tidak bisa disembuhkan ya oleh dokter. Terus bagaimana kelanjutannya Kak? Ketika ia sakit, ia membaca buku tentang riwayat Yesus. Buku apa Kak? Kak bilang dia membaca 2 buku gitu. Membaca 2 buku Ya, ulang dari ketika dia sakit. Ini Cepat, satu Kak. orang muku buat ketika dia sakit, ia membaca 2 buku tentang riwayat Yesus. Ya. Setelah itu Kak bagaimana kelanjutannya? Dia tetap mempertahankan kemuliaan gereja Katolik Roma. Bukan, dia bertobat. Ulang ya. Sudah kuliah. Oh iya, mau bilang Kak. Lalu ia bertobat. Kak langsung sambung sehingga dia bertobat. Dia bertobat dan bertekad untuk Ketika ia Untuk sakit, menjadi. ia membaca ulang. Sudah bisa lanjut Sam.
ketika ia sakit ia bertobat, dan ketika ia sakit ia membaca buku tentang riwayat hidup Yesus, lalu sehingga ia bertobat. Oh iya ya. Jadi ketika dia terinspirasi dari buku yang dia baca, lalu dia bertobat. Dia bertekad Lalu untuk dia bertekad menjadi- untuk dia bertobat dan bertekad untuk menjadi prajurit Kristus. Wow, keren sih ya Bapak Ignatius, dari seorang tentara dan dia mau menjadi seorang pengikut Kristus. Oke, setelah dia bertobat, kira-kira yang menjadi pertanyaan semua orang, pastinya dalam suatu pertobatan akan ada perubahan atau Tidak alas pakai itu. Ada video unik kasih. sudah nanti baru ini sayang. Aduh, makasih banyak ya. Iya. Ya sudah ini semua. pasti dalam seseorang mau bertobat dan menjadi pengikut Kristus, pasti dia mengalami perubahan, baik perubahan secara spiritual maupun intelektual. Dan kira-kira kakak, perubahan atau hal apa yang dilakukan Ignatius yang menunjukkan bahwa dia mau menjadi pengikut Kristus? Judas. Bapak Ignatius berperang melawan Bukan. Dia ke Ini tanah suci, Dia ke tanah suci. bertapa untuk, dengan keras. Kak, siapa yang tahu jawab? ini Langsung jawab. satu survei bilang yang nomor 1, jadi saya tulis nomor Ia 1. bertapa dengan keras ke tanah suci untuk mentobatkan. Dia bertapa dengan keras, terus dia pergi ke tanah Sudah, suci untuk beta sudah. menobatkan. Dia bertapa dengan keras. Ulang. Dia bertapa dengan keras dan pergi ke tanah suci untuk mentobatkan orang-orang lain. Selain itu apa lagi kak? Kira-kira yang kakak ketahui? Selain itu, studi pada beberapa universitas seperti universitas di Alcala, di Salamanca, dan di Universitas Paris. Oke, baik. Jadi itu yang dilakukan oleh Bapak Ignatius setelah dia memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Dia melakukan hal-hal yang seperti sudah dikatakan oleh Kak Febrida. Jadi dengan tujuannya tujuan yang itu untuk memerangi Islam ada 3 toh. Coba omong. Dengan tujuannya untuk memerangi. Tapi kan tanya apa tujuannya begitu, terus bilang untuk memerangi Islam dengan merebut kembali tanah suci, terus memerangi ajaran-ajaran sesat. Menyapa sayang Siapa yang jawab? Siapa? supaya jangan Coba bilang. tulis Kita tulis bilang apa? yang pertama, yang Bapak Ignatius berperang dengan Islam untuk mau merebut kembali tanah suci. Yo, itu 1, 2. Ia memerangi ajaran sesat di luar gereja, terutama gereja reformasi, Gerakan. terutama gerakan reformasi. Ulang. Kira-kira tujuannya apa tuh? Bapak Ignatius berperang dengan Islam untuk mau merebut kembali tanah suci. Di situ dia memerangi ajaran-ajaran di luar gereja untuk ulang-ulang bahasa. sabar ke langsung jawab satunya di sini. Kan Kak Astrid tanya tuh bilang apa tujuannya. Tujuannya untuk apa? Harusnya untuk memerangi agama. Omong yang jelas supaya di Ya, situ. lanjut beta sama. Nah, Kak Astrid tanya. Yo selama kota 2 sani. Belia Kak dia Astrid pesan tanya kalau ulang. Nomor 2 bisa dulu. Sudah Kak Astrid tanya ulang dia jawab. kira-kira tujuan dari Bapak Ignatius itu apa kak? Tujuannya untuk memerangi Islam dengan merebut kembali tanah suci. Masih ada tujuan yang lain? Ya, masih menerangi
ajaran-ajaran sesat di dalam dan pembaharuan. Di luar gereja terutama gerakan reformasi. ulang yang kedua Dia nasa Beta yang kedua memerangi ajaran-ajaran sesat di luar gereja untuk terutama besok baca saya besok ingat gerakan reformasi. Ulang ya Kak Asli. Memerangi ajaran-ajaran memerangi Iya. Memerangi ajaran-ajaran di luar gereja terutama gerakan reformasi. wow, berarti Bapak Ignatius ini dia termasuk orang yang kontra ya dengan gerakan reformasi. Apakah masih ada tujuan lain selain kedua tujuan yang tadi kakak-kakak sudah sebutkan? Mengadakan pembaharuan dalam tubuh gereja Katolik sendiri. ulang Baca yang benar sedikit. Mengadakan pembaharuan dalam tubuh gereja Katolik sendiri. Mengadakan pembaharuan dalam tubuh gereja Katolik sendiri. Wow, berarti Bapak Ignatius ini adalah seorang yang sangat luar biasa ya. Dia punya satu kerinduan terhadap dia punya suatu kerinduan yang besar terhadap agama yang dia percayai waktu itu. Setelah itu sudah potong pos tahan doang. Cok, kak, tong kasih pakai aku isa, bilang sudah tolong bang,